apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas tentang teori behavioristik. Setelah menonton video ini, penonton diharapkan dapat memahami teori behavioristik ya. Apa sih teori behavioristik itu? Bagi yang belum tahu, simak video selanjutnya ya. Nah, teori behavioristik adalah teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Terus, contohnya seperti apa ya? Kok bingung? Seperti ini. Misalnya nih, ada anak belum bisa berhitung perkalian. Setelah diajari oleh gurunya, ia tetap belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian. Maka ia masih belum dianggap belajar. Ada 3 pendapat ahli yang mendefinisikan belajar menurut teori behavioristik, yaitu yang pertama Watson, Pavlov, dan Skinner. Menurut Watson, tingkah laku siswa merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan. Kemudian menurut Pavlov, tingkah laku siswa merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan antara satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lain dalam mengembangkan respon. Dan terakhir, menurut Skinner, hubungan stimulus dan respon terjadi karena melalui interaksi dengan lingkungan yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teori belajar behavioristik lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Nah, pada teori behavioristik terdapat beberapa penguatan, yaitu yang pertama classic conditioning, yang kedua generalisasi, yang ketiga diskriminasi, yang keempat extinction, yang kelima trial and error, yang keenam reward, yang ketujuh punishment, dan yang kedelapan adalah shaping. Metode yang cocok dengan teori behavioristik adalah pengulangan dan latihan. Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Dari metode tersebut, maka penilaian yang cocok adalah melalui pengamatan atau observasi, dan evaluasi akhir bisa menggunakan tes lisan dan kuis. Kalian tahu nggak sih apa itu kognitivisme? Nah, kognitivisme, definisi dari kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan know, yang berarti mengetahui. Dalam arti luas, cognition atau kognisi adalah perolehan penataan, penggunaan pengetahuan. Teori kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Nah, Baharudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal, bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Udah pada tahu belum apa itu model belajar kognitif? Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar kognitif ciri khasnya terletak dalam belajar memperoleh dan mempergunakan representatif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa semakin bertambah umur seseorang, makin kompleks susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Sehingga ketika dewasa, seseorang akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang menyebabkan perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Piaget membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan. Yang pertama, asimilasi, proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada.
Yang kedua, akomodasi, proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Yang terakhir, ekuilibrasi, proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Kognitif proses pengajaran yang di dalamnya melibatkan lingkungan peserta didik seperti metode, bahan ajar, media, dan sarana diatur oleh pengajar agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Proses belajar akan menarik dan efektif bila sesuai dengan kematangan jiwa peserta didik. Pengajar perlu memberikan perlakuan atau fasilitas secara individual kepada peserta didik. Untuk metode yang cocok dengan kognitivisme adalah tanya jawab untuk merangsang stimulus dan respon peserta didik. Penilaiannya berupa latihan soal dan evaluasinya berupa tes tulis yang diduga dapat merangsang stimulus dan respon untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat menerima materi dan memahami materi yang telah disampaikan pengajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori konstruktivistik itu? Konstruktivistik itu sendiri memiliki arti dasar, yaitu membangun atau menata kembali. Sedangkan kata yang berakhiran ika mengandung makna kata benda dalam arti bidang ilmu. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruktivistik adalah sebuah bidang ilmu yang membangun atau menata kembali. Nah, selanjutnya teori konstruktivistik dalam hal belajar, yaitu sebuah rangkaian proses belajar yang membangun pengetahuan dan dalam prosesnya seorang siswa harus berperan aktif. Hal ini sudah disampaikan dalam buku Sudarsana tahun 2018 halaman 13. Selanjutnya, menurut Trianto, teori konstruktivistik berupaya mengarahkan bagaimana siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi secara kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Nah, selanjutnya menurut Matteo dalam Suparsono tahun 1997 membagi konstruktivisme itu menjadi dua bagian, yaitu konstruktivisme psikologis dan konstruktivisme sosiologis. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivistik ini? Menurut Ardiansyah tahun 2018 halaman 18, yaitu kelebihannya: 1. Memudahkan siswa dalam memahami konsep informasi yang didapatkan. Yang kedua, mengajarkan siswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga, membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, adapun kekurangannya yaitu 1. Siswa mengkonstruksikan informasi yang didapatkannya secara mandiri sehingga tidak jarang hasil konstruksi yang dibuatnya tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada. Yang kedua, karena siswa harus belajar secara mandiri, maka proses belajar menjadi lebih lama. Yang ketiga, tidak semua sekolah dapat menunjang teori belajar konstruktivistik karena keterbatasannya sarana dan prasarana. Selanjutnya, bagaimana bentuk implementasi teori konstruktivistik? Yang pertama, pemusatan perhatian kepada berpikir atau proses mental anak, bukan sekedar hasil yang diperoleh. Guru dapat memberikan permasalahan dan siswa diminta memberikan jawaban dengan sudut pandang dan perspektifnya, sehingga teori ini mengajarkan siswa, melatih siswa untuk dapat berpikir kritis. Yang kedua, mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru dituntut untuk mempersiapkan beraneka ragam kegiatan
Nah, contohnya adalah dengan guru memberikan kesempatan siswa untuk presentasi dan memberikan ruang diskusi. Yang ketiga, memahami adanya perbedaan individual. Oleh karena itu, guru harus melakukan upaya khusus untuk mengatur kegiatan dalam kelas, dalam bentuk individual dan dalam bentuk kelompok kecil siswa. Contohnya, guru memberikan tugas proyek dan hasilnya akan didiskusikan bersama-sama di dalam kelas. Yang keempat, sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan mulus. Yang kelima, evaluasi dalam pembelajaran dalam pandangan konstruktivis. Nah, evaluasi menekankan pada penyusunan makna secara aktif yang melibatkan keterampilan yang terintegrasi dengan menggunakan masalah dalam konteks nyata, menggali munculnya berpikir divergen. Pemecahan ganda bukan hanya satu jawaban. Benar, evaluasi harus diintegrasikan ke dalam tugas-tugas yang menuntut aktivitas belajar yang bermakna serta menerapkan apa yang dipelajari dalam konteks nyata, bukan sebagai kegiatan yang terpisah.